Haleluya. 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 Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kembali kita bertemu untuk sama-sama meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi murid-murid yang menanti-nanti di Yerusalem. Dan saya percaya Roh Kudus juga pasti dicurahkan bagi saya dan saudara. Mari persiapkan seluruh kehidupanmu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami datang berkumpul di hadapan-Mu Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Kami butuh lawatan-Mu, kami butuh curahan Roh Kudus. Sujud menyembah dalam
haleluya, puji Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu pasti dinyatakan dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu pasti bekerja sepenuhnya dalam hidup kami. Api-Mu membakar semangat kami Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk mengagungkan Engkau, untuk meninggikan Engkau. Dan biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan, di negeri ini, di bangsa ini, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Engkau lihat kami umat-umat-Mu. Kami datang untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau siap melawat memberkati kami. Roh Kudus-Mu siap dicurahkan atas seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seluruh hidup kami. Kami siap untuk meninggikan, mengagungkan Engkau. Dan kami buka ibadah kami pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, lawatan Allah pasti dinyatakan dan kegerakan Allah pasti terjadi. Mari sama-sama kita mau tinggikan, agungkan Tuhan. Kita mau katakan, gerakan Roh Allah. Haleluya. Jadi korban persembahan.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menikmati makanan surgawi lewat kebenaran firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Biar Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Mengalir, memenuhi seluruh hidup kami. Haleluya. Kami dapat merendahkan diri di hadapan-Mu. Biar Engkau mengambil alih seluruh hidup kami. Biar kuasa-Mu sepenuhnya yang bekerja dalam hidup kami saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku senang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Perlukan Roh-Mu yang kudus Tuhan memenuhi seluruh hidup kami. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Kami buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan Roh-Mu yang hidup Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Kami siap Tuhan, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami buka hati, ku buka hati, amin, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati. Kami buka hati kami untuk jamahan-Mu Tuhan.
katakan di altarmu Tuhan, di altarmu menyembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Biar hidup kami sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang berdiam, bekerja, beracara dalam seluruh hidup kami. Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami saat ini Tuhan. Sehingga setiap hati-hati kami senantiasa dilembutkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dijauhkan daripada kami hati-hati yang keras, tapi Engkau memberikan kami roh yang lemah lembut dan rendah hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Hikmat pengurapan kuasa otoritas Allah ada atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh hidup kami dan kami siap untuk menikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah kemenangan bagi kita. Kita sudah melaksanakan doa 10 malam. Meminta agar Roh Kudus terus dicurahkan bagi gerejanya. Mari buka Alkitab saudara di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Judul khotbah, pencurahan Roh Kudus. Ketika hari Pentakosta tiba, semua pengikut Yesus berkumpul di satu rumah. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti angin kencang. Bunyi itu memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang berkumpul. Kemudian mereka melihat suatu yang kelihatannya seperti nyala api yang menyebar dan berhenti di atas mereka masing-masing. Lalu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Kebetulan pada waktu itu di Yerusalem ada orang-orang Yahudi yang berasal dari hampir seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah
dan datang untuk mengikuti perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta adalah hari raya pengucapan syukur orang Yahudi untuk panen gandum. Hari raya ini terjadi pada hari yang ke-50 sesudah Paskah. Waktu orang-orang Yahudi mendengar bunyi yang keras itu, banyak dari mereka datang berkumpul ke rumah itu. Mereka sangat bingung karena mendengar para pengikut Yesus tersebut sedang berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga setiap orang bisa mendengar berita dalam bahasa mereka masing-masing. Lalu mereka terheran-heran dan berkata, bagaimana ini mungkin bisa terjadi? Orang-orang yang berbicara ini semuanya orang Galilea. Orang Galilea, para pendengar, tahu bahwa orang Galilea biasanya hanya bisa berbicara dalam bahasa Ibrani sehari-hari yang dipakai di Galilea, dan bahasa umum yaitu bahasa Yunani. Tetapi sekarang kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa Partia, Media, Elam, dan penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan provinsi Asia. Juga termasuk daerah Frigia, Pamfilia, Mesir, dan bagian-bagian Libya yang dekat kota Kirene. Juga ada yang datang dari ibu kota Roma, dari pulau Kreta dan orang-orang Arab. Dalam karya Roh Kudus yang dialami oleh pengikut Yesus Kristus, masih ada saja orang-orang yang menyindir atau menertawakan. Saudara dan saya harus berada pada posisi dicurahkannya Roh Kudus dalam diri kita. Menikmati karya Roh Kudus dalam hidup ini, jangan berada pada posisi menyindir atau menertawakan pekerjaan karya Roh Kudus. Saudara harus membuka hati agar Roh Kudus masuk, tinggal dan memerintah dalam hatimu. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21 merupakan isi dari khotbah Petrus. Petrus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang dahulu yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dan sekarang telah digenapi, Roh Kudus dicurahkan. Pesan Petrus kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus dari kampung Nazaret itu diutus oleh Allah. Dan Allah sudah membuktikan hal itu kepadamu dengan mengadakan segala macam keajaiban melalui Yesus seperti yang sudah kalian ketahui. Sesuai dengan rencana Allah yang sudah ditetapkannya sejak dahulu, Yesus sudah diserahkan kepada kalian dan dengan bantuan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalian membunuh Yesus dengan memakukan dia pada kayu salib. Tapi sekarang Allah sudah membangkitkan dia dari kematian dan membebaskan dia dari derita yang terus-menerus di dalam kerajaan maut. Dan kerajaan maut tidak mungkin menahan dia. Jadi Yesus inilah yang sudah Allah hidupkan kembali dari kematian. Dan semua kami yang ada dalam kelompok ini sudah melihat dia sesudah dia hidup kembali. Dan sekarang kami diutus untuk menjadi saksi tentang peristiwa itu. Maka sekarang dia sudah terangkat ke sorga dan duduk di tempat yang paling terhormat, yaitu di sebelah kanan Allah. Dan Yesus juga sudah menerima Roh Kudus yang sudah dijanjikan Bapanya.
Jadi sekarang Yesus sudah mencurahkan roh itu, dan itulah yang sekarang kamu lihat dan dengar. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani istilah yang sama disebut Mesias. Istilah ini menunjukkan jabatan seperti kata camat atau gubernur. Pada zaman perjanjian lama, ketika raja diurapi oleh nabi dengan minyak zaitun sebagai tanda, dipilih dan disahkan oleh Allah. Dan setiap imam dan nabi pada zaman itu juga diurapi. Yesus pantas disebut yang diurapi karena dia mempunyai jabatan sebagai nabi, raja agung, imam agung, dan raja penyelamat. Pada waktu Petrus selesai berbicara, tersentuhlah hati orang banyak yang mendengarkannya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan?" Para rasul tidak memberikan jawaban. "Kamu ke gereja saya saja, gereja saya bagus dan lain-lain. Kamu ke gereja saya saja, gereja saya pemain musiknya lengkap dan lain-lain. Kamu ke gereja saya saja, di gereja saya gajinya besar dan lain-lain." Para rasul menjawab. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jika saudara ingin menerima karunia Roh Kudus, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, bertobat. Dalam bahasa Yunani memakai kata metanoia, yang artinya menyesal, meninggalkan dosa, berubah pikiran. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua, memberi dirimu dibaptis. Baptis adalah bahasa Yunani, memakai kata baptiso yang artinya membersihkan diri, mencelupkan, membenamkan, menenggelamkan. Dalam kamus Alkitab menjelaskan tentang pembaptisan adalah upacara agama yang mempergunakan air. Di antara orang Yahudi pada abad pertama, baptisan berarti upacara tanda masuk ke dalam suatu kelompok atau persekutuan tertentu, atau upacara pembersihan dari dosa. Yohanes Pembaptis mengadakan baptisan sebagai tanda pertobatan dan pengampunan dosa. Di antara orang Kristen yang pertama, baptisan orang percaya merupakan upacara agama yang berarti pengampunan dosa dan penerimaan Roh Kudus. Dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 8. Paulus menerangkan bahwa baptisan adalah tanda orang percaya bersatu dengan Yesus Kristus dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, dan merupakan tanda bahwa seorang menjadi anggota umat. Pertanyaan, apakah Yesus dibaptis? Ya
Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk baptis. Ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yesus dibaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita hidup di bab akhir dari sejarah. Waktu sudah mulai habis dan kita harus memakai waktu dengan baik. Terus kabarkan Injil. Di akhir zaman Roh Kudus terus dicurahkan. Buka hati untuk Roh Kudus. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan hiduplah dalam pertobatan. Sebab Roh Kudus dijanjikan bagi saya dan saudara. Janji itu berlaku untuk keturunan kita, bahkan bagi mereka yang berada di tempat yang jauh, yaitu semua orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang kembali menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Haleluya, puji Tuhan. Kembali saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, berdoa membawa bangsa ini. Kita terus minta belas kasihan Allah, biar bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji bagi Engkau Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh memiliki kekuatan, yaitu pekerjaan kuasa Roh Kudus yang telah bekerja dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba Tuhan yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu meterai dalam hati kami semua, menuntun kami untuk selalu setia mengiring akan Engkau. Saatnya Bapa di surga, kami menaikkan doa syafaat kepadamu. Kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang sangat kami kasihi. Kami mohon kepadamu Tuhan, biar Tuhan sendiri juga akan menolong, membela kami dalam menghadapi situasi dunia pada hari-hari ini Tuhan. Dengan COVID-19, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan terus menyertai kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan Menteri yang ada. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka hikmat, akal budian daripada Allah sendiri, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik Bapa. Kami berdoa buat keluarga mereka. Tuhan Engkau lindungi dan Engkau memberkati. Kami berdoa juga buat TNI Polri yang ada, mana yang Tuhan sudah tempatkan di tempat mereka masing-masing. Tuhan Engkau beri mereka hikmat, Kau beri mereka kesehatan, kekuatan. Berkati keluarga mereka, lindungi keluarga mereka Bapa. Kami berdoa juga para medis, dokter, perawat yang ada, yang sedang menangani pasien-pasien yang ada di rumah sakit, di puskesmas. Tuhan Engkau lindungi mereka Bapa. Karuniakan kekuatan iman bagi mereka, sehatkan mereka Bapa. Keluarga mereka juga Tuhan Engkau sehatkan. Seluruh pasien yang ada Tuhan boleh mengalami kesembuhan. Kami berdoa juga kepadamu, Engkau lihat anggota MPR, DPR Tuhan. Engkau beri mereka juga hikmat dalam menghadapi masyarakat yang ada. Nama Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa bagi pimpinan gereja kami, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah. Beri mereka hikmat Tuhan, pengurapan Allah terus menjadi bagian mereka. Bahkan kami semua hamba-hamba Tuhan yang ada dari berbagai denominasi gereja, Tuhan Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menyampaikan berita firman, dapat membawa umat-umat Tuhan untuk takut dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa juga buat daerah kami Sulawesi Tengah, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh jajarannya. Tuhan Engkau lindungi mereka, beri mereka hikmat yang daripada Engkau sendiri. Kami berdoa khusus buat daerah kami Morowali Utara. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau lindungi. Engkau lihat bupati, camat, dan kepala-kepala desa. Engkau berikan mereka kesehatan, hikmat daripada Engkau sendiri. Seluruh masyarakat yang ada di Morowali Utara, sehatkan kami semua Bapa, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Kami dapat mengerjakan tugas kami dengan baik, sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa juga khususnya bagi jemaat Elohim, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau pelihara di sepanjang minggu yang berjalan ini, dalam kegiatan aktivitas mereka masing-masing. Tuhan Engkau lindungi, karuniakan kesehatan sebagai pegawai negeri wira swasta. Tuhan Engkau berkati usaha mereka di kantor di mana mereka bekerja. Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa juga bagi anak-anak sidang jemaat-Mu, mulai dari balita. Engkau pelihara mereka, sehatkan mereka Tuhan. Kami berdoa juga
yang ada di luar Betlehem, Tuhan Engkau lindungi anak-anak dan jemaat-Mu dalam pendidikan mereka, dalam tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan Engkau buat berhasil apa yang menjadi cita-cita mereka ke depan. Mari Engkau nyatakan Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa. Kami berdoa juga bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, karuniakan kesehatan Tuhan, hikmat daripada Allah menjadi bagian mereka. Bahkan kami semua, kami umat Tuhan dapat bebas memuji memuliakan Engkau. Terpuji bagi Engkau Bapa di surga. Mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat. Diberkatilah Engkau di kota, dan diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi, lembu sapi, kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya terhadap engkau, dan memberi damai sejahtera. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagianmu. Tangan kanan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Tangan kiri kehormatan. Tuhan mengangkat semakin naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Sampai kepada anak cucu. Tidak akan meminta-minta. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Bawalah berkat nikmat persekutuan Allah kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Mengucap syukur, tamatkan ibadah Minggu Raya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin.